Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, sering kita mendengarkan istilah Persia, yang mana namanya selalu menggelegar dan harum sepanjang masa, harum sepanjang sejarah. Ini terjadi karena Persia memiliki beragam kekayaan, mulai dari kebudayaan, ekonomi, pemerintahan, hingga kekayaan intelektual. Kekayaan Persia yang bisa kita nikmati hingga saat ini adalah kekayaan intelektual. Dan ini bertebaran di berbagai lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan pesantren hingga perguruan tinggi. Banyak para ilmuwan besar berasal dari tempat ini, yaitu Persia. Misalnya ada Abu Yazid Al-Bustami yang wafat pada tahun 874 Masehi. Kemudian ada Imam Abu Hanifah yang wafat pada tahun 699 Masehi. Kemudian ada Imam At-Tabari yang wafat pada tahun 923 Masehi. Lalu ada Imam Ibnu Katsir yang wafat pada tahun 1373 Masehi. Kemudian ada Ibnu Juraij yang wafat pada tahun 767 Masehi. Lalu ada Imam Ghazali yang wafat pada tahun 1111 Masehi. Kemudian ada juga Fakhruddin Ar-Razi yang wafat pada tahun 1210 Masehi. Kemudian ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang sangat populer sekali di Indonesia yang wafat pada tahun 1166 Masehi. Dan masih banyak ilmuwan-ilmuwan yang berasal dari Persia yang diabadikan dalam sejarah. Nah, lalu dari mana istilah Persia ini muncul? Sebenarnya Persia atau Farsi atau Farsa adalah salah satu suku dan sekarang menjadi salah satu nama kota di negara Iran. Persia sendiri berasal dari nama kelompok masyarakat yang berada di bawah kekuasaan Kores Agung. Nah, Kekaisaran Persia yang didirikan oleh Kores Agung terhitung sejak tahun 550 sebelum Masehi. Setelah berabad-abad, kekaisaran ini menjadi salah satu kerajaan terbesar sepanjang sejarah, teman-teman. Wilayah kerajaan Persia membentang dari semenanjung Balkan sampai lembah Indus. Nah, sebelum jatuh ke tangan Alexander Agung, Kekaisaran Persia merupakan pusat agama, budaya, sains, hingga teknologi global. Sebenarnya, peradaban Persia sudah dimulai sejak 3000 sebelum Masehi, jauh sebelum Kekaisaran Persia ada. Masyarakat Persia dulu merupakan suku semi-nomaden, yang mana banyak dari mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga tidak heran jika masyarakat Persia menyebar di seluruh penjuru dunia, karena memang masyarakatnya dulu sering berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Pada masa itu, rata-rata profesi mereka adalah peternak dan petani. Pada awalnya, Kores Agung mulai menaklukkan beberapa kerajaan terdekat seperti Lydia, kemudian Media, sampai Babel. Akhirnya pada tahun 550 sebelum Masehi, berdirilah Kekaisaran Persia untuk periode pertama. Kekaisaran Persia akhirnya berkembang dan menjadi negara besar dan adidaya pertama di dunia yang meliputi wilayah Mesopotamia, lembah Sungai Indus, dan lembah Sungai Nil. Masa kejayaan Kekaisaran Persia terjadi saat masa pemerintahan Darius Agung, yaitu pada tahun 522 sampai 486 sebelum Masehi. Kekuasaan Persia membentang dari Kaukasus serta Asia Barat ke Makedonia, Laut Hitam, Asia Tengah, Libya, dan Mesir.
Di era Darius Agung ini, banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintahannya. Di antaranya yaitu memperkenalkan bahasa Persia kuno, kemudian memperkenalkan mata uang, kemudian memperkenalkan ukuran timbangan, lalu membangun jalan raya, hingga memindahkan ibu kota Susa. Nah, runtuhnya kerajaan Persia berawal dari kegagalan invasi ke Yunani pada tahun 480 sebelum Masehi. Dari situlah berdampak pada terkurasnya dana kekaisaran dan akhirnya pajak dinaikkan yang membuat masyarakat keberatan. Akhirnya kerajaan Persia jatuh ke tangan Alexander Agung pada tahun 330 sebelum Masehi. Dalam peradaban kuno, masyarakat Persia menganut sistem politeistik, yaitu banyak dewa dengan ajaran Zoroaster. Kitab suci yang digunakan oleh masyarakat Persia adalah kitab Avesta, yang berisi nyanyian-nyanyian suci. Dewa yang dianggap paling tinggi dalam kepercayaan Persia kuno bernama Ahura Mazda, yaitu dewa langit sekaligus dewa pencipta. Dari sisi ekonomi, masyarakat Persia kuno bertumpu pada kegiatan perdagangan dan agraris. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat basis militer demi menaklukkan berbagai wilayah. Dari sisi sosial, masyarakat Persia kuno menganut cara feodal yang berhubungan dengan fungsi ekonomi. Mereka terbagi menjadi 4 kelas utama, yaitu aristokrat, pendeta, petani, pedagang, dan kesatria. Berdasarkan catatan sejarah Islam, Persia sangat dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berjasa besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Banyak bukti kehebatan bangsa Persia yang tercatat dalam sejarah dan bisa kita buktikan peninggalannya sampai hari ini. Di antaranya adalah yang pertama, Persia adalah pencetus atau penggagas hak asasi manusia atau HAM. Sistem yang mengatur HAM itu tertuang dalam sebuah peninggalan mereka yang bernama Cyrus Cylinder, yang di dalamnya mengatur persamaan bagi semua ras. Kemudian kebebasan beragama dan menggunakan bahasa, dan juga memberi kesempatan kepada budak dan orang asing untuk kembali ke kampung halaman. Ini sebagai bentuk bukti adanya HAM yang berlaku di kerajaan Persia. Kemudian kerajaan Persia merupakan penemu kincir angin, dan bisa dibilang ini merupakan penemuan pertama di dunia, teman-teman. Bangsa Persia mendesain bentuk kincir angin vertikal yang ada seperti di zaman sekarang ini. Kincir angin ini digunakan untuk menggiling hasil pertanian hingga untuk memompa air dari dalam sumur atau dari dalam tanah. Kemudian kelebihan pemerintahan Persia berikutnya yaitu ikut mengembangkan bahasa Inggris. Banyak bahasa Inggris yang berkembang sampai hari ini diserap dari bahasa Persia. Bahkan diperkirakan ada ratusan lebih kosakata dalam bahasa Inggris diserap dari bahasa Persia. Kemudian bukti kehebatan bangsa Rusia berikutnya yaitu membangun jalan terpanjang. Jalan itu terbentang dari Turki hingga ke Iran dengan jarak mencapai 2.699 km. Jalanan itu digunakan oleh para pedagang untuk jalur transportasi dalam berniaga, sehingga ekonomi mengalami kemajuan yang sangat luar biasa, yang sangat pesat. Di samping itu, jalanan ini juga digunakan oleh sang raja untuk mengontrol daerah kekuasaannya. Kemudian bukti kehebatan berikutnya yang dimiliki oleh bangsa Persia adalah perintis agen mata-mata. Inovasi ini ditiru oleh bangsa lain di dunia hingga saat ini, teman-teman. Penggunaan mata-mata tersebut untuk menjaga stabilitas negara, sehingga memang dibutuhkan mata-mata atau intelijen
di luar daerah untuk menjaga kestabilan negaranya. Saudaraku sekalian, berkaitan dengan asal-usul penamaan Persia, ternyata nama tersebut justru didapatkan dari penulis Yunani dan Romawi. Nama asli Persia adalah Air Yaman, yaitu merujuk pada suku pertama yang mendiami tanah Arya. Sedangkan Arya sendiri bukanlah sebutan khusus bagi kebangsaan tertentu, melainkan kelas seperti kaum bangsawan atau manusia biasa. Nah, mengapa penulis Yunani menyebut mereka sebagai orang Persia? Karena pada ribuan tahun yang lalu, orang-orang Aryanam mendiami wilayah bernama Persis atau Parsa, sehingga orang Yunani menyebut mereka sebagai Persia. Jadi, sebutan Persia adalah eksonim atau nama yang diberikan oleh pihak luar dan tidak digunakan oleh penduduk lokal sendiri. Sedangkan penduduk lokal sering memakai nama Arya Ehran yang berarti tanah bangsa Arya. Nah, istilah Arya di sini bukan istilah Arya sebagaimana yang diartikan oleh Adolf Hitler dari Jerman. Suku Arya yang ada di Persia ini sangat berbeda daripada Arya yang dikehendaki oleh Adolf Hitler. Akhirnya, selama berabad-abad, bahkan sampai awal 1900-an, nama Persia justru lebih dikenal. Lalu mengapa Persia saat ini berubah menjadi Iran? Pada tahun 1935 Masehi, raja terakhir Iran yaitu Reza Shah Pahlavi meminta agar semua negara mulai menyebut negara Persia dengan sebutan Iran. Dan permintaan ini diajukan ke hadapan LBB, yaitu Liga Bangsa-Bangsa. Dan pada saat itu, Inggris adalah satu-satunya negara yang menentang perubahan nama ini. Karena nama Iran dianggap mirip dengan Irak, sehingga menimbulkan kekhawatiran nantinya ada kerancauan. Apalagi pada saat itu, Irak dan Iran sama-sama terlibat dalam Perang Dunia II. Akhirnya Reza Shah mengambil jalan tengah dan mengumumkan bahwa Persia dan Iran sama-sama bisa digunakan. Pada awalnya memang sedikit asing bagi sebagian masyarakat dunia. Namun lambat laun, pelan tapi pasti, nama Iran lebih populer daripada nama Persia. Nah, tepatnya pada tahun 1979, yaitu setelah revolusi Iran, dengan menggulingkan monarki yang dipimpin oleh Reza Shah, maka Iran menjadi negara Republik Islam Iran. Dan nama ini sudah resmi dan digunakan hingga saat ini, teman-teman. Sejak saat itulah nama Persia menjadi tenggelam dan hanya menyisakan sejarah-sejarah indah di masa lampau. Namun, walaupun demikian, pancaran kejayaan Persia tetaplah memancar, tetaplah abadi sampai kapanpun, sampai hari ini, bahkan sampai kapanpun. Nah, itulah sejarah kemunculan negara Persia hingga berubah menjadi negara Iran. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.